VOA This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 20 Mei 2024. Apa kabar semua hari ini? Mari kumpulkan lagi semangat untuk memulai hari dan pekan baru. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni. Pagi ini ditemani teknisi Charleston Mock dan produser Jimmy Manan, yang nanti juga akan membawakan laporan ekonomi, tentu setelah laporan-laporan VOA pagi ini yang membahas mengenai Presiden baru Taiwan menghadapi kebuntuan politik di dalam negeri. Pemerintahan baru di masa depan akan melanjutkan kebijakan Presiden Tsai Ing-wen dan terus mengedepankan tugas dalam menjaga keamanan nasional. Dan juga laporan lainnya tentang DPR yang mengecam KPU yang dinilai bermewah-mewahan. Kaget ini, punya uang 56 triliun tuh kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia pagi ini. Helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi mendarat darurat hari Minggu. Demikian dilaporkan oleh media pemerintah Iran tanpa rincian lebih lanjut. Raisi sedang dalam perjalanan dari provinsi Azerbaijan Timur di Iran. Stasiun televisi pemerintah itu mengatakan insiden terjadi di dekat Jolfa, sebuah kota yang berbatasan dengan Azerbaijan sekitar 600 km barat laut ibu kota Teheran. Stasiun televisi yang dikelola kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan Raisi melakukan perjalanan bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur, dan beberapa pejabat lain. Seorang pejabat pemerintah lokal menggunakan kata kecelakaan untuk menggambarkan insiden itu, tetapi ia mengakui kepada sebuah surat kabar Iran bahwa ia sendiri belum mencapai lokasi insiden tersebut. Baik IRNA maupun stasiun televisi pemerintah itu tidak memberikan informasi apapun mengenai kondisi Raisi. Mereka hanya melaporkan bahwa tim penyelamat berusaha untuk mencapai lokasi tetapi terhambat oleh kondisi cuaca yang buruk. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Afghanistan, Ahsan Iqbal, mengatakan bahwa negaranya tidak menentang keikutsertaan Afghanistan dalam sebuah proyek pembangunan besar yang didanai oleh Tiongkok. Namun ingin agar Beijing membujuk Kabul untuk menindak tegas kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayahnya dan melawan Islamabad. Pemerintahan baru Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang mulai menjabat pada bulan Maret sangat ingin menghidupkan kembali koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC, sebuah proyek andalan senilai sekitar 62 miliar dolar yang merupakan bagian dari inisiatif sabuk dan jalan Beijing yang telah mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir karena masalah politik, ekonomi, dan keamanan di Pakistan. Iqbal baru-baru ini bertemu dengan para pejabat di Tiongkok untuk mempersiapkan kunjungan Sharif yang akan datang yang bertujuan untuk mempercepat laju dan memperluas cakupan CPEC. Hujan lebat di Afghanistan telah memicu banjir bandang, meningkatkan jumlah korban tewas menjadi 84 orang di bagian utara negara itu setelah hujan deras yang mematikan selama berminggu-minggu. Babak hujan lebat dan banjir melanda 4 distrik di Provinsi Faryab pada Sabtu malam, menyebabkan 66 orang tewas, 5 orang terluka, dan 8 orang hilang. Sebanyak 18 lainnya juga tewas akibat banjir pada hari Jumat, kata Esmatullah Moradi, juru bicara Gubernur Provinsi di Faryab. Moradi mengatakan bahwa sekitar 1.500 rumah hancur seluruhnya atau sebagian, sementara ratusan hektar lahan pertanian hanyut dan lebih dari 300 hewan ternak mati. Di Provinsi Barat Gor yang dilanda banjir parah, 50 orang juga dilaporkan tewas ketika banjir hari Jumat. Afghanistan telah mengalami musim hujan yang sangat deras dan tidak biasa. Setelah hampir 2 tahun absen, Blue Origin pada hari Minggu menerbangkan para petualang keluar angkasa termasuk seorang mantan pilot angkatan udara yang tidak berkesempatan menjadi astronot kulit hitam pertama Amerika beberapa dekade yang lalu.
Ini adalah peluncuran berawak pertama bagi perusahaan yang dimiliki dan didirikan oleh miliarder Amazon Jeff Bezos sejak kecelakaan roket pada tahun 2022 yang membuat saingannya Virgin Galactic menjadi operator tunggal di pasar pariwisata suborbital yang masih baru. 6 orang termasuk pematung Ed White yang hampir menjadi astronot kulit hitam pertama NASA di tahun 1960-an sebelum akhirnya ditolak secara kontroversial. Dwight bersama 5 orang lainnya meluncur sekitar pukul 9.36 pagi waktu setempat dari pangkalan peluncuran Site 1 di Texas Barat. Demikian menurut siaran langsung. Partai-partai politik sayap kanan Eropa secara tidak resmi telah meluncurkan kampanyenya untuk pemilihan umum Uni Eropa di Spanyol dengan pesan-pesan yang kuat menentang migrasi ilegal dan kebijakan iklim blok tersebut. Pemimpin Partai Rally Nasional Prancis, Marine Le Pen, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mencoba menggalang para pemilih dalam sebuah acara hari Minggu yang diselenggarakan oleh Partai Sayap Kanan Vox di Madrid yang juga dihadiri oleh Presiden Argentina Javier Milei. Sekian berita dunia VOA Washington. Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te memulai jabatannya pada Senin. Meski mewarisi posisi kebijakan luar negeri yang kuat dari pendahulunya, Tsai Ing-wen, ia menghadapi kebuntuan politik di dalam negeri. Berikut selengkapnya. Presiden Taiwan yang baru terpilih, Lai Ching-te, dan Wakil Presiden Mei Chin-shao dilantik pada Senin ini. Lai menang telak dalam Pilpres pada bulan Januari lalu, mengungguli kandidat-kandidat dari Partai Nasionalis Tiongkok dan Partai Rakyat Taiwan atau TPP. Lai Ching-te diharapkan bisa mengikuti jejak pendahulunya, Presiden Tsai Ing-wen, yang berarti menyeimbangkan antara upaya memperkuat aliansi tidak resmi Taiwan dengan Amerika Serikat dan menjaga perdamaian dengan Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, yang jika diperlukan dapat direbut secara paksa. Lai mengatakan, pemerintahan baru di masa depan akan melanjutkan kebijakan Presiden Tsai Ing-wen dan terus mengedepankan tugas dalam menjaga keamanan nasional. Tsai Ing-wen adalah presiden perempuan pertama Taiwan dan salah satu dari sedikit pemimpin perempuan di Asia yang tidak berasal dari dinasti politik. Warisan Tsai diantaranya adalah mempertahankan kedaulatan Taiwan dari Tiongkok, menjadikan wilayah itu sebagai mitra yang kredibel bagi Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya, mengawal legalisasi pernikahan sesama jenis, memimpin Taiwan semasa COVID-19, dan memulai modernisasi militer. Lai yang menjabat sebagai wakil presiden selama masa jabatan kedua Tsai, lebih dikenal sebagai sosok yang berapi-api di awal karirnya. Pada tahun 2017, ia menggambarkan dirinya sebagai pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan yang menuai kecaman dari Beijing. Sejak saat itu, ia melunakkan sikapnya dan kini mendukung pemeliharaan status quo di Selat Taiwan dan peluang dialog dengan Beijing. Lev Nachman, lektor di National Chengchi University mengatakan, Lai telah menghabiskan lebih dari 2 tahun terakhir untuk mencoba meyakinkan dunia bahwa dirinya adalah penerus Tsai Ing-wen. Lai akan melanjutkan upaya Tsai untuk memperkuat hubungan dengan Amerika, yang tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, namun memiliki hukum tersendiri untuk menyediakan sarana bagi wilayahnya untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, Lai juga diharapkan dapat melanjutkan sejumlah reformasi domestik Tsai, meski ada kebuntuan politik di sana. Meski Lai menang Pilpres, partai yang berkuasa pimpinan Lai, Partai Progresif Demokrat atau DPP, kehilangan kursi mayoritasnya di badan legislatif, sehingga menyulitkan Lai untuk mendorong pengesahan legislasi. Sabtu lalu, ribuan orang menggelar aksi protes di dekat markas DPP menjelang pelantikan Lai dan Xiao, sambil mengangkat jambu biji di tangan. Di Taiwan, jambu biji digunakan sebagai simbol untuk merujuk seseorang yang tidak menepati janjinya. Aksi unjuk rasa itu diprakarsai oleh pihak oposisi dari TPP. TPP mengklaim bahwa DPP gagal dalam menangani sejumlah kebijakan, di antaranya reformasi media, peradilan, konstitusi dan parlemen, serta peningkatan ekonomi wilayah itu. Tim VOA melaporkan. Pertarungan menuju pemilu presiden Amerika memanas. Tiap-tiap kandidat berupaya menarik kelompok masyarakat tertentu untuk menjauh dari saingannya. Kelompok warga kulit hitam Amerika secara historis memilih Partai Demokrat.
Namun sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Caroline Barstuti, tim kampanye Biden mulai khawatir bahwa hal ini tidak akan terjadi dalam pemilu kali ini. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva. Joe Biden is getting the job done for people just like me. I'm Joe Biden. Pendengar, salah satu dari sekian banyak iklan yang akan dilihat para pemilih pada bulan ini ditujukan pada warga kulit berwarna. Paket iklan itu bernilai $14 juta. Steve Benjamin, penasihat senior tim kampanye Biden mengatakan telah menggelontorkan dana bernilai lebih dari $16 juta lagi untuk iklan di kampus dan universitas yang umumnya memiliki mahasiswa kulit hitam atau di Amerika dikenal sebagai Historically Black Colleges and Universities, HBCU. Satu hal yang unprecedented, a record amount. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah uang yang dialokasikan memecahkan rekor. Berbicara di African American History Museum untuk merayakan 70 tahun kemenangan bersejarah di bidang pendidikan, Presiden Joe Biden mengatakan, My predecessor and extreme MAGA friends. Pendahulu saya dan teman-teman MAGA yang ekstrim sekarang ini mengupayakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi di seluruh Amerika. Padahal mereka menginginkan negara ini bagi sekelompok orang saja, bukan untuk semua. Pemilih kulit hitam Amerika telah membantu Biden mengalahkan mantan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020. Saat ini mereka masih mendukung Biden. Namun sejumlah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sekitar 20% pemilih kulit hitam yang berusia muda ternyata lebih memilih Donald Trump. Salah seorang di antaranya adalah pemilik kafe Shanna Gray. The Democratic Party has not only taken the black vote for granted, they have disrespected the black vote. Partai Demokrat tidak hanya menganggap remeh suara orang kulit hitam, mereka juga tidak menghormati orang kulit hitam, ujar Gray. Trump telah merayu pemilih kulit hitam seringkali dengan cara menyoroti masalah-masalah hukum yang dihadapi mereka. And then I got indicted a second time and a third time and a fourth time. Kemudian saya didakwa untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan keempat kalinya. Dan banyak orang mengatakan bahwa itulah mengapa orang kulit hitam menyukai saya, karena mereka telah disakiti dan didiskriminasi. Kita semua telah melihat foto profil tersangka yang dibuat polisi. Dan Anda tahu siapa yang lebih memahami ini dibanding orang lain? Warga kulit hitam. Sungguh luar biasa. Tim kampanye Trump mengatakan kepada VOA, pemilik kulit hitam dan Hispanik, sebagaimana seluruh warga Amerika, kini berada dalam kondisi yang lebih buruk dibanding saat mereka berada di bawah pemerintahan Presiden Trump. Jauh lebih buruk. Dan setiap jajak pendapat mencerminkan kenyataan itu, ujarnya. Namun Dekan Fakultas Pasca Sarjana di Howard University, Danny Williams, tidak setuju dengan pandangan itu. I think that credible polls still have a polling problem when it comes to black voters. Saya pikir jajak pendapat yang kredibel masih bermasalah saat terkait dengan pemilih kulit hitam, ujar Dana. Mengetahui pertanyaan apa yang harus ditanyakan dan kemana harus datang untuk melakukan survei akan membuat perbedaan besar. Kita akan mendapat tanggapan yang sangat berbeda jika Anda pergi ke gereja atau universitas kulit hitam, tambahnya. Demikian laporan tim VOA. Mendengar gaya hidup hedon sebagian anggota Komisi Pemilihan Umum KPU yang ditengarai menggunakan pesawat jet untuk bertugas dan bersenang-senang menikmati hiburan malam, disorot sejumlah anggota Komisi 2 DPR. KPU menyangkal tuduhan itu. Fatia Wardah melaporkan dari Jakarta. Kaget ini, punya uang 56 triliun tuh kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Belum wanitanya. Itulah pernyataan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golongan Karya Riswantoni saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di DPR pekan lalu. Riswantoni mengaku mendapatkan banyak informasi tentang apa yang dilakukan para anggota KPU yang tak jarang seperti tokoh fiksi penakluk perempuan Don Juan. Untuk itu Rizwan mengusulkan agar anggaran untuk tahapan pemilu di 2025 yang jadi kewenangan KPU dipangkas. Oleh karenanya kalau anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi pilkada mau ini, kita kecilkan saja. Jangan lagi miliar-miliar triliunan. Nah, ini akhirnya bukan apa-apa. Kaget ini. Lebih jauh Rizwan mengaku sudah bosan mendengar peringatan keras atau peringatan terakhir yang sudah diterima komisioner KPU karena berbagai perilaku tidak etis. Tak hanya Rizwan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Reska Oktoberia juga menyampaikan kritik serupa.
terutama soal rumah dinas yang sudah direnovasi tetapi justru tidak ditinggali. Reska menyebut 5 komisioner KPU yang justru memilih tinggal di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta. Dia mempertanyakan anggaran yang mana yang digunakan untuk pembayaran apartemen tersebut. Mobil dinas komisioner KPU. Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Rumah dinas direnovasi buat apa? Pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa? Reska meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran oleh KPU ini dan bahkan pembentukan panitia kerja untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut. Ketua KPU Hasyim Asyhari menyangkal tudingan KPU soal hidup bermewah-mewah menggunakan anggaran pemilu. Ia mengaku menyewa pesawat tetapi hal itu digunakan untuk mengawasi distribusi logistik pemilu di berbagai daerah. Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring itu, bukan ngangkut ya, tapi untuk monitoring logistik, Mbak. Pengabdian logistik kita cuma 75 hari, Mbak. Ditambahkannya, penggunaan pesawat pribadi adalah untuk memudahkan ketika harus berpindah-pindah wilayah dalam waktu yang singkat. Hasyim enggan menjawab perihal tudingan lainnya yang diungkapkan oleh sejumlah anggota DPR. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.